Tapi selama di sini apakah mengalami kejadian-kejadian ganjal atau aneh atau bagaimana? Sebagai seorang kreator, saya sendiri tahu juga dengan alat teknologi yang saya miliki, berdua dengan istri. Itu kalau beliau itu saya menceritakan sesuatu yang beliau tidak suka, nanti pasti akan bermasalah itu audionya. Entah dibungkam, terkadang dikecil besarkan, atau mungkin terkadang satu mukjizat terjadi di kemudian hari setelah beliau melakukan kurang lebih selama 3 hari aja ya. 3 hari berturut-turut beliau sholat di masjid, akhirnya sembuh total dari sakit lumpuhnya itu. Waduh, luar biasa. Iya, itu satu mukjizat. Jadi gini Mas, awalnya itu kan saya itu mendapatkan suatu panggilan ya, panggilan hati, makam atau suatu tempat keramat di sekitar sungai. Arahnya itu arahnya daerah Sragen bagian timur. Iya. Nah, makanya saya beberapa hari itu muter belum ketemu yang pas. Lah, tadi saya lewat sekitaran sini, kok masnya sama mbaknya sedang nyapu. Iya. Saya rasa ini kan aneh, kok ada anak-anak muda sedang nyapu di tempat seperti ini kan gitu kan. Nah, makanya terus saya turun menanyakan apakah masnya ini juru kuncinya. Oh bukan, ini harus diluruskan. Oh, iya, saya di sini hanya tukang sapu Mas. Oh, tukang sapu. Iya, tukang sapu ya. Saya kalau ada waktu-waktu senggang itu saya ya menyempatkan waktu ke sini bersama istri untuk membersihkan gitu toh. Nah terus kalau tukang sapu di sini berarti pernah mengalami pengalaman atau cerita atau sejarahnya beliau atau sampean bersejarah bagaimana nih? Iya. Dulu itu saya sebetulnya mau membuat ya konten karena saya sendiri kreator ya. Jadi karena waktu itu saya nggak menemukan sapu, tempatnya sangat kotor sekali, tapi mau saya pakai untuk ngonten gitu. Terus saya di YouTube ya? Iya, di YouTube. Terus akhirnya saya mendoakan beliau, ini Ki Tunggul Wulung, saya meminta izin dengan cara saya seperti itu. Lalu setelah selesai, saya itu berbicara sama istri. Nanti kalau videonya laku, nanti di sini ini ya kita beliin sapu. Nggak disangka dari rumah itu kan kita nggak ada niatan untuk berbicara seperti itu kan, kalau rame gitu nggak taunya meledak gitu. Dan saya kontennya ini ya, videonya meledak. Iya, konten saya meledak dan satu video itu ya saya dapat jutaan rupiah, ya itu membuat saya terkejut gitu Mas. Nah terus apakah ini juga masyarakat sini sering melakukan kayak ritual atau persembahan atau bagaimana adatnya? Betul sekali. Saya sudah berbincang-bincang dengan Mbah Parmin, ini acara sedekah bumi, kalau orang Sragen bilang itu jembulan, itu masih terus terlaksana Mas. Jadi di sini untuk menjaga tempat-tempat keramat seperti ini ternyata masih sangat bagus perhitungnya. Masih terawat lah tradisi itu ya. Betul. Luar biasa. Juga ada sesuatu yang diceritakan oleh saya dari Mbah Parmin ini, beliau dulu pernah mengalami divonis oleh dokter itu sakit stroke. Jadi beliau sudah tidak bisa jalan secara normal, jalan pun kakinya diseret. Terus Mbah Parmin ini meminta terhadap Gusti Allah dengan bahasanya, karena Mbah Parmin ini beliau sering sholat ya, di rumahnya memang dulunya sudah sering sholat. Ya Allah, berikanlah terhadap hamba kesembuhan. Kurang lebihnya kalimat intinya seperti itu. Nah dia ikhtiar lakukan siang malam, akhirnya ditemui dari sosok yang mengaku dari beliau adalah Eyang Tunggul Wulung ya. Nah pesan dari Eyang Tunggul Wulung terhadap Mbah Parmin ini, kamu kalau mau sembuh, kamu harus datang ke masjid. Sering-seringlah untuk sholat berjamaah. Gitu. Masalah sakit kamu nanti akan saya bantu untuk mencapai dalam kesembuhan. Seperti itu. Jadi bukan musyrik atau bukan dikatakan menyimpang ya Mas ya. Karena Eyang Tunggul Wulung sendiri sosoknya dulunya adalah seorang pemuka agama, bisa dikatakan seorang kiai ya. Bahkan pesan dari beliau ini, saya merinding kalau menceritakan, nuwun sewu Mbah kalau ada yang salah Mbah, ini hanya meneruskan. Jadi
suruh mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga masalah masjid ini yang dibangun ini dekat ini masjid, ini beliau minta untuk diramaikan. Seperti itu, diramaikan dengan cara beliau itu sholat untuk berjamaah ke masjid. Satu mukjizat terjadi di kemudian hari setelah beliau melakukan kurang lebih selama 3 hari aja ya. 3 hari berturut-turut beliau sholat di masjid, akhirnya sembuh total dari sakit lumpuhnya itu. Waduh, luar biasa. Iya, itu satu mukjizat. Dan petikan daripada ini semacam seperti pesan dari Pak Parmin sendiri, kalau yang mau berziarah juga monggo gitu, beliau dengan senang hati. Akan tetapi alangkah baiknya diluruskan terlebih dahulu niatnya gitu. Saya rasa masing-masing ya akan mengetahui apakah memiliki tujuan ingin hadir ke sini, apakah memang ingin sambung rasa, ingin mendoakan beliau, atau mungkin ingin diminta ingin ngerepotin beliau, minta doanya beliau untuk memohon terhadap Tuhan, kan kita nggak tahu. Karena dianggapnya mungkin beliau ini adalah sosok yang sangat dekat dengan Gusti Allah. Kita kan nggak tahu, itu rahasia tiap-tiap diri. Mas. Nah, terus panjenengan kesini gimana? Sebetulnya dalam tujuan apa dari Kretek Ati itu tadi? Ya, kalau saya tujuannya awal itu kan cuman silaturahmi. Ya, karena panggilan hati, jadi pengen silaturahmi di mana tempat yang disampaikan melalui pesan itu kan kurang lebih hampir sama, dekat sungai ya kan, terus ada makam umum. Tapi kalau masjid itu saya belum lihat, belum melihat atau mendapatkan itulah. Kebetulan tadi ketemu masnya di sini ya, sangat luar biasa sekali. Kemungkinan hampir 90% tempat inilah yang menjadi pesan kepada saya. Ya, insya Allah. Hanya silaturahmi saja, karena untuk saat ini yo nggak ada permintaan atau permohonan yang lain-lain, hanya silaturahmi, menyambung tali silaturahmi saja. Nah, ini mumpung saya bertemu, karena saya jarang-jarang saya berjumpa di sini dengan seseorang, apalagi saya lihat kan masnya ini kan seorang pelaku spiritual dalam berketuhanan. Kalau saya amatin tadi kita berbincang sebelum saya play video saya ya. Nah, dengan hal-hal semacam ini, Mas, pandangan sampean gimana? Apakah tempat seperti ini, mendatangi tempat seperti ini bisa dikatakan menyimpang atau tidak? Nah, ini juga sekaligus untuk mengedukasi para pemirsa yang melihat pada tayangan video ini. Nah, kalau menyimpang tidaknya itu tergantung daripada sudut pandang manusia ya kan. Nah, sudut pandang itu kan berarti ada perlawanan, ada yang mengatakan iya menyimpang, ada mengatakan tidak, kan seperti itu. Nah, sudut pandang mengatakan tidak itu apabila lurus atau jelas daripada niat atau tujuannya. Contoh tadi silaturahmi, berarti silaturahmi itu kan kita datang hanya untuk mendatangi, mendoakan, selesai. Nah, beda cerita yang sudut pandang yang satunya, bahwasanya menganggap nggak bagus atau nggak benar tuh apabila di suatu tempat itu meminta sesuatu hal yang berlebihan, seperti halnya harta, kekayaan, atau yang lain-lain, itu kan sudah menurut kita, menurut sudut pandang itu kan berbeda. Itu salah menurutnya. Nah, tapi kembali lagi, itu tergantung daripada sudut pandang manusia atau sama lainnya. Silahkan mau yang memakai sudut pandang yang mana, yang penting disitulah diri kalian sendiri yang bertanggung jawab, ya kan? Mau meminta kepada Eyang Tunggul Wulung boleh, karena dia sendiri yang bertanggung jawab. Nah, di kemudian hari ada yang meminta kepada Tuhannya hanya untuk silaturahmi, boleh, karena itulah yang bertanggung jawab dirinya sendiri. Itu menurut saya. Karena kita mendoakan atau tidaknya itu sudah terasa di hati masing-masing, gitu ya Mas ya. Itu tidak bisa dibohongi kan, gitu kan. Iya, betul sekali. Nggak bisa lari dari Tuhan itu. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih ini Masnya ya, sudah mau berbincang-bincang, sudah
beliau berkenan juga saya ambil gambarnya untuk memberikan satu edukasi yang menurut saya sangat bermanfaat sekali dalam berspiritual untuk mencapai kesampurnan dalam berketuhanan. Oke, untuk pemirsa, kita jumpa pada momen berikutnya.